Sesaat lagi akan Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh Kalau kita bicara di masa pandemi ini, memang perlu banget untuk kita menjaga diri, menjaga keluarga, agar selalu terhindar dari wabah yang mematikan. Selain COVID-19, kita juga harus banget untuk bisa mewaspadai terhadap demam berdarah ya. Karena kalau bahkan kita melihat dari data Kementerian Kesehatan, hingga minggu ke-27 tahun 2021, ini menunjukkan total kasus demam berdarah sebanyak 20.000 kasus. Sedangkan di tahun 2020 pada 30 Mei hanya 9.000 kasus. Jadi kalau kita lihat ya, menunjukkan peningkatan sampai dengan 2 kali lipat. Ya benar nih ya, karena COVID-19 dan demam berdarah ini sama-sama berasal dari virus dan memiliki gejala yang mirip. Maka diharapkan masyarakat tidak boleh lengah terhadap wabah demam berdarah ini ya. Terlebih saat ini sektor kesehatan sedang fokus penanganan COVID-19 yang menjadikan layanan kasus DBD berkurang. Maka penting sekali bagi kita untuk memperoleh informasi benar terkait deteksi awal DBD, penanganan hingga pencegahan dan juga perlindungan terhadap keluarga. Nah semuanya akan kita bahas sekarang nih di Inline. Betul sekali, dan kali ini kita sudah bersama ada Ibu Ita Karo-Karo. Selamat pagi Ibu. Ibu Ita ini selaku Head of Marketing dari Anasis Group yang juga concern sekali untuk bisa mengedukasi para ibu-ibu di luar sana agar sigap menjaga keluarganya dari nyamuk demam berdarah. Juga sudah hadir melalui virtual ada Dr. Al Gufron, praktisi kesehatan yang akan memberikan informasi terkait demam berdarah. Oke, saya coba ya tanya sama dokter dulu ya. Dokter, selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi semuanya yang ada di studio. Apa kabar? Kabar baik, sehat Semangat selalu ya dok dokter ya. Oke dok, sekarang nih pertanyaannya sebenarnya menjadi pertanyaan yang cukup umum. Karena kalau ngomongin di tengah pandemi ini kan selain virus COVID-19, kita juga perlu sangat waspada terhadap bahaya dari demam berdarah. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya hampir sama ya dok ya, gejalanya sama COVID nih. Jadi kalau kita bicara ciri-ciri dulu deh, apa sih yang membedakan antara demam berdarah dengan COVID-19 dok? Oke, jadi sebenarnya memang demam berdarah dan COVID-19 sama-sama disebabkan oleh viral infection, jadi infeksi virus. Kalau demam berdarah disebabkan oleh virus dengue, kalau COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, tapi kalau kita lihat dari keluhan utamanya atau gejala utama yang sering muncul, kalau COVID-19 itu gejala utama yang sering muncul adalah gejala di saluran pernapasan. Jadi penderitanya mungkin batuk, terus nyeri tenggorokan, anosmia gitu ya, kehilangan penciuman sampai sesak napas. Nah, kalau demam berdarah yang namanya juga demam ya. Jadi gejala utamanya itu ya pasti demam. Nah, tipe demam dari demam berdarah ini khas banget. Jadi ada yang namanya pola demam pelana kuda. Jadi pola demam dari demam berdarah ini melewati 3 fase nih. Ada fase demam tinggi, kemudian fase kritis, dan fase penyembuhan. Nah, pas fase kritis ini biasanya tuh pasiennya tuh nggak demam. Makanya merasa kayak wah kayaknya udah sehat nih. Padahal itu sedang fase kritis gitu. Nah, kalau kita tahu kampanyenya COVID-19 kan di rumah aja, karena memang benar kita harus membatasi interaksi antar manusia, kita harus menghindari kerumunan. Nah, tapi kalau demam berdarah ini walaupun kita di rumah aja, itu juga kita masih berpotensi untuk terinfeksi. Jadi makanya kita harus pintar-pintar menjaga rumah kita supaya nggak ada nyamuk yang masuk ke rumah kita, kayak gitu. Nah, itu dia ya, jagain rumah, ngasih benteng rumah supaya nggak masuk nyamuknya. Ya? Betul, tadi kan kita sudah tahu nih ciri-cirinya ya, ada demam yang sangat khas dari DBD ini. Lalu gimana caranya kita cegah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue ini dok? Dan apa nih yang harus kita persiapkan? Oke, kalau Kak Media dan Asput mungkin juga dan Ibu Ita juga ya mungkin tahu ada istilah 3M. Nah, tapi kalau menurut saya 3M aja itu sebenarnya nggak cukup, karena kita juga harus jaga kebersihan lingkungan kita juga harus paling enggak membatasi waktu jendela dan pintu rumah kita terbuka supaya nyamuk nggak masuk. Dan yang paling mudah dilakukan saat ini itu sebenarnya menyemprotkan obat anti nyamuk. Jadi
kalau menurut saya itu salah satu hal yang paling mudah dan relevan dilakukan di zaman modern ini gitu. Jadi nyemprotin obat pembasmi nyamuk atau kita pakai lotionnya gitu. Nah tapi harus diperhatiin juga karena akan ada after effect-nya. Jadi si dari semprotan itu dia bikin aerosolnya itu harus dipastikan tidak mengendap di barang-barang kita gitu. Terutama untuk kita yang udah punya anak ya. Jadi jangan sampai ngendap di bantalnya anak kita atau di bonekanya anak kita gitu. Jadi memang harus dipastikan banget bahan-bahannya pun kalau bisa dipastikan bahan-bahannya aman kayak gitu. Aduh, dan ini untuk aku lotion setuju juga, banget sih ya. Setuju banget sih Dok, memang kalau kita udah bicara soal pencegahan, apalagi saya ya yang ibu-ibu begini Udah ya, punya anak ya. Iya, jadi pasti kalau mencari produk-produk itu benar-benar harus aman, nggak cuman untuk kita keluarga tapi termasuk untuk anak-anak. Nah sekarang coba ya kita beralih nih, mumpung sudah bersama dengan Ibu Ita juga di sini sebagai pelaku bisnis dan juga industri dalam bidang kesehatan. Apa sih yang sebenarnya Enesis Group ini dapat berikan ya untuk kita semua, untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan produk yang dapat menunjang pencegahan dan juga solusi demam berdarah nih Bu? Ya, jadi tadi hanya mengulangi bahwa di Indonesia ini yang kita tidak sadari bahwa demam berdarah itu kasusnya tinggi, wabah di dalam wabah. Kita tuh sibuk mikirin COVID. Betul. Dan kita tadi Dr. Al-Ghufran udah bilang tinggal di dalam rumah. Pertanyaannya rumah kita aman nggak dari si wabah demam berdarah ini gitu. Yang saya perlu highlight adalah 20.000 kasus yang sudah terjadi sampai pertengahan tahun ini, data Kemenkes, dan 37%-nya terjadi di anak-anak. Jadi itu yang memang harus kita waspadai. Jadi tadi ada namanya 3M. 3M plus dengan obat nyamuk, aerosol, dan juga lotion anti nyamuk seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Al-Furqon ya. Nah dari Enesis kita itu punya solusi yang sangat membantu. Yang pertama adalah dengan Force Magic, yaitu aerosol 2-in-1, dan juga dengan ini Sovel alamiah, jadi Sovel untuk lotion anti nyamuk gitu. Jadi penggunaannya memang berbeda Mbak. Jadi untuk penggunaan di dalam rumah gitu ya, nyamuk demam berdarah itu sering datang di pagi dan sore hari. Jadi kita harus pastikan bahwa setiap pojok ruangan kita itu disemprot pagi dan sore hari. Jadi ibu-ibu ini sigap ya dengan menyemprotkan pagi dan sore hari dengan Force Magic. Pada saat penyemprotan itu, jadi kita menggunakan produk kita juga harus percaya bahwa Force Magic ini kenapa sih kita harus menyemprotkan, karena dia punya formula ya. Formulanya itu adalah formula sintesis. Jadi dia itu bekerja yang dimana dia sampai ke saraf nyamuk. Jadi nyamuk itu menjadi kebal. Jadi dia itu tidak jadi bisa mati 100%. Kalau kita bisa lihat ya, kita bisa lihat pada saat nyamuknya itu disemprot di tegel yang putih, dia itu memang tidak bangkit lagi. Gitu. Jadi itu memang salah satu keyakinan di kita. Nah, solusi lainnya adalah di luar ruangan. Pada saat anak-anak keluar ruangan dan bermain-main lah ya, memang stay at home gitu. Tapi pada saat dia stay at home, pada saat dia keluar rumah bersepeda, kita yakinkan kita oleskan nih si lotion Sovel alamiah anti nyamuk untuk memastikan dia terlindungi juga pada saat keluar dari rumah. Kita kan nggak tahu walaupun hanya di halaman ya, yang justru malah kita suka lupa beresin tuh. Ya, disitulah terjadilah si nyamuk-nyamuk itu beterbangan. Jadi bahaya itu ada di mana aja, seperti itu. Jadi pada saat diaplikasikan pun produknya ini karena dari alam ya, dia itu lembut untuk kulit sensitif sekalipun dan kulit anak-anak, karena bahannya yang aman. Wah, luar biasa ya. Wah, ini penjelasannya luar biasa sekali. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Force Magic dan Sovel ini aman bagi keluarga ya, Bu. Dan apa nih kira-kira himbauan Ibu untuk para ibu sigap di rumah? Jadi ibu sigap di rumah dengan menyediakan sediaan aerosol dan juga lotion anti nyamuk yang dari Enesis kita tawarkan, yaitu Force Magic dan juga Sovel alamiah. Nah, Force Magic dengan formula sinergis nyamuk 100% mati tadi yang udah saya ceritakan. Cara kerjanya tadi chemicalnya itu menghentikan enzim dalam tubuh nyamuk sehingga nyamuk itu tidak bisa menetralisir pestisida. Dan juga satu hal yang sangat penting adalah partikelnya. Jadi pada saat disemprotkan, partikel-partikelnya itu menyebar dan tidak menempel pada benda-benda yang ada. Tadi Dr. Al-Ghufran bilang aman nggak, dia nempel nggak gitu. Jadi ini dia menyebar dan tidak menempel. Di pagi harinya, begitu kena matahari, itu partikel-partikel itu semua menguap.
Oke. Jadi sangat aman ya gitu. Kemudian satu hal lagi, dengan bahan yang datang dari bunga chrysanthemum itu alami, jadi tidak membuat sesak napas gitu. Oke, ini sungguh-sungguh aman ya. Luar Jadi biasa solusi yang luar informasinya. biasa, dan saya yakin informasi ini juga langsung ditangkap oleh para ibu-ibu Iya. sigap di Tidak luar ada sana. racun-racun yang tinggal, Mbak. Jadi racun-racunnya itu semua terurai. Iya, dan yang paling penting memang harus aman ya. Dan pembahasan kita hari ini nih sangat pas sekali karena 20 Agustus ini kita sedang memperingati Hari Nyamuk Sedunia atau World Mosquito Day. Nah, Hari Nyamuk Sedunia ini agar kita mempunyai kesempatan lebih concern ya terhadap salah satu makhluk yang cukup mematikan, yaitu Sangat. nyamuk ini. Betul sekali. Oke, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Terima kasih Wita. banyak, Ibu Wita. Terima Dan kasih juga dokter ya. Tadi sudah out Terima duluan kasih, nih. sama-sama. Sudah masih ada. Ternyata dokter. Makasih banyak, dokter, salam ya. sehat selalu. Ya, sama-sama. Nah, berarti untuk ibu-ibu di luar sana sekali lagi kita tetap ya harus menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh